Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita memasuki pelajaran 2, ketika bumi berhenti berputar. Dengan subpelajaran makna hari kiamat. Ibu berharap setelah Ananda memperhatikan pembelajaran nanti, Ananda mampu memahami makna hari akhir atau hari kiamat. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang di sebelah. Kira-kira gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar gunung meletus. Betul, itu adalah bencana gunung meletus. Sekarang perhatikan pula gambar berikutnya. Perhatikan gambar yang kedua ini. Gambar apa itu? Itu terlihat ada mobil yang terendam oleh air. Kira-kira gambar apa? Ya, itu adalah banjir. Bencana banjir. Sekarang perhatikan pula gambar berikutnya. Perhatikan gambar yang ketiga ini. Coba tebak gambar apa itu? Ya, itu ada rumah atau gedung yang masih utuh di belakang, tapi di jalanannya ada yang retak, ada juga beberapa bangunan yang roboh. Kira-kira gambar apa? Ya, itu adalah bencana gempa bumi. Gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya itu merupakan bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bagi orang-orang yang menerima bencana tersebut atau yang mendapatkan bencana tersebut, rasanya seperti kiamat. Betul, itu sudah kiamat yang disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sugro. Jadi, kiamat sugro itu adalah peristiwa hancurnya alam di sekitar kita. Peristiwa hancurnya alam di sekitar kita ini seperti gunung meletus tadi, banjir, dan juga gempa bumi. Semua itu bisa diakibatkan oleh ulah manusia sendiri, seperti menebang pohon sembarangan sehingga terjadi tanah longsor dan mengakibatkan banjir, mengendarai kendaraan yang tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Jadi, kiamat kecil atau kiamat sugro ini bisa menimpa siapa saja, seperti mengalami kematian. Kematian juga merupakan salah satu contoh kiamat sugro. Selain kiamat sugro, ada lagi yang disebut dengan kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Apabila matahari, bumi, dan planet-planet lainnya tidak berjalan pada porosnya, sehingga mereka saling bertabrakan dan bumi berguncang dengan dahsyat. Dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan hidup. Jadi ada dua macam hari kiamat ya. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Pada peristiwa kiamat kubro,
terjadi guncangan yang dahsyat terhadap bumi, seluruh makhluk hidup akan mati, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Hari kiamat atau hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ini. Pada hari akhir, semua manusia akan mati. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang hidup. Setelah mengalami kematian, manusia akan dibangkitkan kembali dengan ditandai tiupan trompet sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Peristiwa hari akhir atau hari kiamat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man sakulat mawazinu, maka apabila berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Apabila kita terkena api sedikit saja di dunia ini, bukan main rasa sakitnya, apalagi api neraka yang sangat dahsyat. Tentu sakitnya juga sangat dahsyat, seperti yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Untuk itu, marilah kita perbanyak berbuat kebaikan agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang akan memasuki neraka hawiyah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.